Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman da'imaini bidawamis samawati wal ardi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, di malam malam Rabu Rabu malam ya, atau malam Kamis tanggal 5 Agustus 2026, ya, kita bertemu kembali di pelajaran fikih, ya, pelajaran fikih atau dars fikih yang masih membahas kitab Thaharah, ya. Dan sekarang kita sampai ke bab ketujuh, ya, yaitu adalah mandi janabah, ya, atau wajib, ya, mandi wajib, ya, seperti itu, ya. Sebagaimana yang anak katakan, ya teman-teman, ya, ini adalah ringkasan dari kitab fikih muyasar. Jadi bagi siapa yang ingin eh, memperdalam, maka bisa melihat di kitab aslinya, ya, seperti itu. Karena ini bentukannya ringkasan, ya teman-teman, ya, ringkasan. Jadi bukan keseluruhannya, ya, seperti itu. Nah, oke, tanpa tanpa berlama-lama, ya, untuk mempersingkat waktu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pembahasan mandi junub ini, ya teman-teman, itu ada 4 permasalahan, ya. Permasalahan pertama itu berkaitan tentang makna mandi junub, hukum mandi junub, dan mujibatuhu. Mujibat itu adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi. Dan juga mungkin nanti ada macam-macam mandi, ya teman-teman, ya. Ada yang mandi sunnah, kemudian ada yang mandi yang lain, ya, seperti itu. Nah, kemudian, ya, kita masuk ke dalam makna, ya, makna mandi junub. Apa makna mandi? Ya, ini spesifiknya mandi, ya teman-teman, ya. Mandi secara bahasa itu adalah tamamu ghuslil jasadi kullih, ya. Nah, al-ghuslu fil lughah, ya, apa namanya, mandi secara etimologi, ya, atau secara bahasa itu artinya adalah membasuh dan menyempurnakan pencucian seluruh tubuh, ya. Jadi ketika kita membasuh air, ya, membasuh badan kita dengan air, jika dilakukan secara menyeluruh, ya, atau seluruh badan gitu, ya, itu namanya mandi secara bahasa. Ya, walaupun walaupun di bahasa Indonesia itu namanya guyuran, atau mungkin mandi, apa namanya, mandi semut, ya, cuman air doang, ya, itu namanya mandi, ya, namanya mandi, seperti itu, ya, mandi secara bahasa. Nah, adapun mandi secara istilah, ya, mandi secara istilah adalah istimalu ma'in tohurin fi jami'i badan ala sifatin maksusah ala wajhid ta'abbudi lillahi ta'ala. Ya, mandi secara syariat itu adalah menggunakan air tohur, air yang suci dan mensucikan, ya, yang mana kemarin kita sudah bahas, ya teman-teman, ya, apa itu definisi air tohur, ya, yaitu air yang zatnya itu suci, ya, dan mensucikan dan bisa membersihkan hal lain, ya, seperti itu. Berarti eh, mandi tidak sah ketika menggunakan air tohir dan air najis. Ya siapa yang mau mandi pakai air najis, ya teman-teman. Nah, ya, seperti itu. Nah, jadi mandi itu menggunakan air yang tohur, ya, tata cara pengertian lainnya atau pengertiannya menggunakan air tohur ke seluruh tubuh. Jadi bukan bagian tubuh tertentu, ya.
Ini berarti berbeda dengan wudhu ya teman-teman ya. Kalau wudhu itu membasuh sebagiannya saja, ya, yaitu wajah, tangan, kemudian kepala dan kaki. Nah, kalau kalau mandi ini seluruh badan, teman-teman. Seluruh badan, ya. Dengan tata cara tertentu, ya, berarti di sini mandi itu ada tata caranya ya, teman-teman ya. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mandi junub itu termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Karena kenapa? Karena ada sangkut pautnya dengan sholat. Ya, sholat tidak akan sah, ya, sholat tidak akan sah ketika kita berhadas, ya, ketika kita berhadas. Maka ketika kita berhadas dan secara spesifiknya ya, dan secara khususnya itu adalah hadas besar, ya, maka ketika kita sholat dalam keadaan hadas besar, maka sholatnya tidak diterima. Ya, maka sholatnya tidak diterima. Karena kenapa? Karena dia belum melaksanakan toharoh. Karena dia belum melaksanakan bersuci. Dan hadas besar itu hanya bisa diangkat dengan mandi. Ya, jadi tidak cukup wudhu ya teman-teman ya. Tidak cukup wudhu. Nah, ya, hukum ya ini adalah definisinya ya teman-teman ya. Definisi tentang mandi. Nah, adapun hukumnya ya, hukum mandi itu wajib idza wujida sababuhu. Ya. Hukum mandi itu wajib apabila terdapat sebab yang mewajibkannya. Ya, jadi mandi wajib itu khusus kalau ada sebabnya. Berarti kalau misalkan tidak ada sebabnya, maka itu bukan mandi junub, bukan mandi junub. Ya, mandi biasa atau mandi rutinitas ya. Mandi rutinitas ya, apa namanya, mandi pagi atau mandi sore atau mandi malam ya, seperti itu. Pokoknya kalau misalkan mandi yang ada sebabnya, maka dia harus menunjukkan mandi itu adalah mandi junub, ya, seperti itu. Karena kenapa? Karena mandi junub itu adalah toharoh, adalah toharoh. Nah, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ya teman-teman ya. Wa in kuntum junuban fattoharu. Dan jika kamu junub, maka bersucilah. Ya, bersucilah dengan mandi. Ya, jadi apa, hadas besar itu tidak cukup dengan wudhu, tapi harus dengan mandi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, ini kita telah membahas tentang makna mandi dan hukum mandi. Sekarang hal-hal yang mewajibkan mandi. Ya, hal-hal yang mewajibkan mandi junub itu ada 5 ya, ada 5 di dalam fikih muyasar ya, di dalam kitab fikih muyasar. Nah, yang pertama itu adalah keluarnya mani teman-teman ya, keluarnya mani ya, khurujul mani dafqatan biladzah ya, keluarnya mani dengan memancar disertai kenikmatan atau syahwat ya. Dan apa, keadaan ini teman-teman itu terjadi ketika saat sadar ya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi perempuan juga bisa mengeluarkan mani ya teman-teman ya. Ya, nah ini kalau sadar teman-teman. Nah, adapun saat tidur atau mimpi basah, maka tidak disyaratkan harus merasakan kenikmatan atau syahwat. Jadi mani ini teman-teman ya, keluarnya mani itu bisa terjadi di semua keadaan ya, mau itu sadar atau sedang tidur ya. Kalau sedang tidur maka dia mimpi basah ya teman-teman ya, dan itu adalah tanda baliknya laki-laki ya, seperti itu. Kalau tanda baliknya perempuan apa? Haid ya, haid. Nah, nah, pokoknya pokoknya ini dobitnya ya teman-teman ya, patokannya itu kalau dia keluar mani udah ya, kalau dia keluar mani baik itu sadar ataupun tidur, maka dia wajib mandi ya, seperti itu. Nah, ini berdasarkan hadis Ummu Salamah ya teman-teman ya. Ummu apa, sahabiah Ummu Salamah berkata,
Ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haqq fahal 'alal mar'ati min ghuslin idzah tamalat idah talamat ya idah talamat. Nah, dari Ummu Sulaim, beliau datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Iya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada aib gitu ya, atau mungkin sesuatu yang aib gitu ya, keburukan. Tapi di saat yang bersamaan itu mencari solusi, maka nggak apa-apa diomongin aja, ya, diomongin aja ke hakim atau ke LBH ya, lembaga bantuan hukum, kemudian ke ustadz, yang mana ustadz itu bisa mencarikan solusi, ya dengan apa teman-teman, dengan syarat mengungkapkannya itu hanya sebatas mencari solusi. Jadi tidak usah dikuliti ya teman-teman ya. Ya maksudnya ini menceritakannya secara global aja. Nggak usah secara lengkap ya, keadaannya bagaimana kayak gini nggak usah. Secara globalnya aja ya. Karena kenapa? Karena ya pada hakikatnya itu masih aib teman-teman. Itu masih aib kita. Dan aib kita itu harus kita tutup rapat-rapat ya, seperti itu. Boleh boleh di boleh diomongin ya, boleh diomongin ketika kita ingin mencari kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran. Ya, seperti itu. Nah, di sini Ummu Sulaim berkata teman-teman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idah talamat. Apakah seorang wanita wajib mandi apabila ia mengalami mimpi basah? Ya, jadi perempuan juga bisa mengalami mimpi basah ya teman-teman ya. Cuman tanda tanda baliknya itu apa? Haid. Tanda baliknya itu haid. Nah, maka Nabi menjawab ya, maka Nabi menjawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'atil ma. Atau di riwayat yang lain, na'am, idza ra'atil ma. Ya. Maka Nabi menjawab, ya, apabila ia melihat air mani. Ya, seperti itu. Nah, apabila dia melihat air mani, walaupun ya dengan segala keadaan, walaupun dia sadar atau tertidur, maka wajib mandi. Ya, wajib mandi. Nah, itu yang pertama, yaitu keluarnya mani. Ya. Kemudian yang kedua, bertemunya dua kemaluan. Ya, ini mungkin ketika ingin hubungan suami istri ya teman-teman ya, atau lagi berhubungan suami istri. Nah, bertemunya kemaluan ini maksudnya adalah terbenamnya hasyafah, ya, kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan tanpa pembatas, meskipun tidak sampai keluar mani. Ya, jadi ini hubungan suami istri ya teman-teman ya, hubungan suami istri. Nah, sebagaimana hadis Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' tsumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Apabila seorang suami telah berada di antara 4 anggota tubuh istrinya, ya, yaitu melakukan hubungan badan, ya ini kinayah ya teman-teman ya, ini kinayah, ini adalah kinayah, ya, sebutan untuk, ya, kiasan untuk dia berhubungan badan gitu ya. Karena nggak etis teman-teman, karena nggak etis kalau kita bilang langsung kayak gitu ya. Itu nggak etis ya. Itu kurang sopan lah ya, seperti itu. Nah, jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan kiasan ya. Idza jalasa baina syu'abihal arba. Kemudian tsumma jahadaha. Ya kemudian ia bersenggama gitu ya teman-teman ya, dengan sungguh-sungguh, ya, wajibah al-ghusl, maka wajiblah mandi janabah, ya, seperti itu. Ya, anak belum menikah ya teman-teman ya, jadi anak nggak tahu ini, ya, jadi anak nggak tahu ya, ini kita lewati saja ya. Nah,
Ya, intinya gitu ya teman-teman ya. Intinya bertemunya dua kemaluan. Nah, kemudian yang ketiga adalah masuk Islamnya orang kafir. Meskipun ia seorang murtad yang kembali masuk Islam. Ya. Nah, kalau di dalam kitab fikih muyasarnya teman-teman, itu ada hadis. Ya, ini ada dalilnya. Cuman ketika Ana lihat, ya, ketika Ana koreksi atau Ana cari tahu derajat sahihnya di web-web hadis, ya, hadis yang dibawakan oleh kitab fikih muyasar itu hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Munqati, munqati. Ya, munqati itu salah satu jenis dari hadis dhaif. Itu berkaitan dengan seorang sahabat yang masuk Islam, ya, yang masuk Islam. Anda lupa nama sahabatnya teman-teman. Amr bin Qais ya, apa Qais bin siapa gitu ya. Pokoknya antara entar kayaknya Qais ya, kayaknya sahabat Qais ya. Nah, itu beliau masuk Islam dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh ya sahabat tersebut buat mandi. Tapi ini hadisnya munqati, teman-teman. Hadisnya munqati ya. Jadi ini tidak bisa dijadikan hujah ya, tidak bisa dijadikan hujah. Karena kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang mualaf atau masuk Islam ya di masa Nabi dan Nabi tidak apa namanya menyuruh mereka buat mandi ya seperti itu. Nah, ya tapi ini untuk berhati-hati ya teman-teman ya, untuk berhati-hati saja, untuk berhati-hati saja. Ya, kalau misalkan ada orang kafir masuk Islam, maka untuk berhati-hatinya itu mandi, mandi. Ya, ya untuk apa bahasanya untuk membuka lembaran baru gitu ya teman-teman ya. Untuk membuka lembaran baru. Nah, untuk membuka lembaran baru bahwasanya dia itu seorang muslim. Ya, seperti itu. Nah, nah, kemudian yang keempat itu adalah ya, yang keempat inqita'u damil haidi wan nifas. Ya. Selesainya darah haid dan nifas. Ya, seperti itu ya. Kalau haid itu untuk perempuan 7 hari, ya, 7 hari itu kalau minimalnya ya. Bukan minimalnya, biasanya itu 7 hari. Adapun nifas itu ya ini sesuai dengan kesehatan perempuan ya teman-teman ya. Karena anak eh, bertanya kepada seorang wanita ya, seorang ibu bahwasanya wanita atau ibu ini bilang ya haid atau nifas itu sesuai dengan keadaan kesehatan wanita. Ya memang biasanya 7 hari. Cuman ada beberapa wanita yang mungkin haidnya cuma sehari 2 hari, ya kan? Seperti itu. Nah, nah kalau misalkan dia darah haidnya berhenti atau selesai dari masa haid dan nifas, maka dia wajib mandi. Wajib mandi. Ya, seperti itu. Nah, ini berdasarkan hadis Aisyah ya, teman-teman ya. Bahwasanya Nabi bersabda, "Fa idza adbaratil haidhah faghtasili wa sholli. Wa idza aqbalat fatruki laha as-shalah." Apabila haidmu telah selesai, maka mandilah, ya. Ini perintah langsung dari Rasulullah ya, teman-teman ya. Jadi bagi para wanita, kalau misalkan dia sudah selesai haidnya, maka dia wajib mandi, ya, seperti itu. Untuk bersuci, teman-teman. Untuk bersuci. Dan kerjakanlah sholat, ya. Wa idza aqbalat, dan apabila haid itu datang, maka tinggalkanlah sholat selama masa haid tersebut. Ya, seperti itu. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu meninggal dunia. Ya, jadi seseorang yang meninggal dunia itu dimandikan. Ya, dimandikan. Nah, ya hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas ya, teman-teman ya. Beliau berkata, qarra rajulun min ba'irihi fawuqisa famata faqala
Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi saubaihi wala tukhammiru ra'sahu fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamah mulabbiyan. Ya. Ya, seorang laki-laki jatuh dari unta lalu patah lehernya, teman-teman. Ya, jadi unta itu ini ya, teman-teman ya. Unta itu tinggi. Ya, apalagi kalau misalkan untanya tuh gemuk, punuknya dua. Nah, itu kalau sekali jatuh eh, kalau sekali jatuh dan keinjek, aduh, itu minimalnya ini sih. Apa namanya? Minimalnya koma sih. Ya, seperti itu. Nah, pada waktu itu ada seorang laki-laki yang jatuh dari untanya, lalu patah lehernya, teman-teman. Ya, lehernya patah dan meninggal di tempat. Ya, dan meninggal di tempat. Ya, maka beliau bersabda, mandikanlah ia. Ya, iya, mandikanlah orang yang meninggal tersebut dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Kemudian, ya, kafani dia dengan kedua kain ihramnya. Berarti berarti ini kejadiannya pas waktu umroh ya, teman-teman ya. Pas waktu umroh atau haji. Ya, pas waktu umroh atau haji. Dan jangan tutupi kepalanya, ya, dan jangan tutupi kepalanya karena Allah akan membangkitkannya kelak di hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Oh, ini ada keterangannya ya, teman-teman ya. Berarti orang ini sedang mengerjakan haji, ya, sedang mengerjakan haji, ya, seperti itu. Nah, berarti berarti teman-teman, sebab dari mandinya atau dimandikannya orang yang meninggal itu ta'abbud, ta'abbud karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berbeda dengan 4 sebab yang tadi ya, teman-teman ya. 4 sebab ini itu ada sebab hakiki, ya, ada sebab hakiki. Yang pertama karena keluarnya mani, ya, karena hadas, ya, gitu ya, karena hadas. Ini juga yang kedua juga bertemunya kemaluan, dua kemaluan juga karena hadas, ya, karena hadas, ya. Kemudian masuk Islamnya orang kafir, ini hadisnya dhaif atau munqati ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ya, ini juga mungkin karena hadas ya, teman-teman ya. Karena najis, karena najis. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis maknawi. Najis maknawi. Ketika dia masuk Islam, makanya itu, teman-teman. Tadi kan anak bilang ahwat. Ahwat itu berhati-hati, ya. Atau mengambil pendapat yang paling paling amannya aja ya, gitu ya. Paling amannya tuh mandi. Karena apa? Karena dia membersihkan najis maknawinya, ya. Membersihkan najis maknawinya. Nah, ya. Kemudian yang keempat juga selesainya darah haid juga itu karena hadas ya, teman-teman ya. Karena hadas. Nah, kalau meninggal dunia itu apa? Ilahnya ta'abbud. Ilahnya ta'abbud, ya, atau amru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu permasalahan berapa ini? Permasalahan ini permasalahan yang pertama ya, teman-teman ya. Kemudian permasalahan yang kedua, sifatul husli wa kaifiyatuhu, ya. Tata cara dan sifat mandi, ya. Lil husli kaifiyatan, ya. Mandi janabah memiliki 2 tata cara. Yang pertama sifat istihbab, ya, tata cara sempurna atau sunnah, ya, atau yang mengikuti sunnah, ya, al-kamal, ya, sifat al-kamal. Yaitu pertama membasuh kedua tangan, jadi membersihkan tangan dulu ya, teman-teman ya. Lalu membasuh kemaluan dan membersihkan kotoran yang menempel dengan tangan kiri, teman-teman. Ya, dengan tangan kiri.
Kemudian tangan kirinya dibersihkan, ya, tangan kirinya dibersihkan. Kemudian berwudhu seperti wudhunya sholat, ya, bisa sekali, bisa dua kali, atau bisa tiga kali basuhan. Setelah itu menyala-nyala pangkal rambut hingga menyala-nyala pangkal rambut dengan air hingga merata ke kulit kepala. Jadi setelah wudhu itu ini ya apa namanya membasuh kepala ya teman-teman ya, membasuh kepala itu sambil di sela-sela rambutnya, ya, sambil di sela-sela rambutnya, ya, sehingga apa? Sehingga air itu rata dengan kulit kepala, ya, atau dengan kepalanya, ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali siraman, ya. Jadi setelah apa? Setelah nyala-nyala ya teman-teman ya. Ya, jadi ini kan berarti kan habis habis wudhu nih teman-teman ya. Habis wudhu itu apa? Ngambil air ya, ngambil air sedikit, baru habis itu disela-sela, ya. Baru habis di sela-sela apa? Nyiram air ke kepala sebanyak 3 kali siram. Ya, tujuannya buat apa? Tujuannya buat menyempurnakan siraman ya. Mungkin mungkin aja ada yang terlewat gitu ya. Nah, baru habis itu apa? Lalu mengguyur air ke seluruh tubuh. Ya, lalu ya mengguyur air ke seluruh tubuh. Ya, seperti itu. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebenarnya ada hadisnya ya teman-teman ya. Tapi lupa lupa anak ini. Lupa anak tulis ya, tapi nggak apa-apa ya. Tapi intinya seperti ini teman-teman. Intinya seperti ini, mandi wajib yang kamal, yang sempurna. Nah, adapun yang kedua itu sifat ijza, ya, sifat tata cara yang cukup atau cuman yang mengerjakan wajibnya. Dan ini sah teman-teman. Ya, mandi dengan sifat ijza itu sah. Yaitu dengan apa? Dengan meratakan air ke seluruh tubuh. Dan jangan lupa apa? Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Yang disertai dengan niat. Nah, ya, perhatikan ya teman-teman ya, disertai dengan niat. Ya, apa namanya? Disertai dengan niat. Ma'an niyah. Karena kenapa? Karena mandi junub itu ibadah, teman-teman. Dan salah satu dari fungsi niat itu adalah apa namanya? Membedakan antara perkara ibadah dan non ibadah. Ya, seperti itu. Maka ketika kita misalkan kayak gini, ya, ketika kita mandi dengan niat, maka itu jadinya mandi junub, teman-teman. Ya, dan biasanya kalau kalau mandi junub dengan niat gitu ya, itu biasanya kita akan melakukan cara-cara yang berbeda dari mandi seperti biasanya. Misalkan kalau kita mandi seperti biasanya kan apa namanya eh, langsung gebiar-gebiur gitu kan. Nah ini kalau misalkan dengan niat itu akan berbeda tata caranya. Jadi nggak langsung gebiar-gebiar dulu ya. Jadi nggak langsung gebiar-gebiar dulu. Palingan ya nanti wudhu atau apa gitu ya. Dan kayak gini teman-teman. Dan sifat ijazah itu yang paling ya alhamdulillahnya ya teman-teman ya. Itu yang paling ringan. Yang paling ringan ya. Ya, kalau misalkan kalian di hotel gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian di hotel yang ada kolam renangnya, ya terus apa misalkan malamnya itu junub, ya udah tinggal tinggal Bismillah gitu ya. Tinggal Bismillah niat buat mandi habis itu nyemplung ke kolam biung. Ya, kolam renangnya itu sudah sah. Itu sudah suci. Karena kenapa? Karena yang masuk masuk ke kolam itu kan berarti kan sama dengan semua semua badan itu terkena air, ya, semua semua badan terkena air. Tapi jangan lupa dengan niat teman-teman, ya, jangan lupa dengan niat, ya, niat itu yang bikin mandi junubnya itu sah teman-teman, ya, mandi junubnya sah. Dan jangan lupa apa? Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, ya, seperti itu. Nah, di sini ada catatan teman-teman. Ya faidah la yajibu 'alal mar'ati naqdu dhafairi sya'riha fi ghusli janabah wa yalzamuha dzalika fi ghuslil haid. Ya. Catatan wanita tidak diwajibkan
mengurai atau membuka jalinan rambutnya saat saat mandi janabah, namun diwajibkan mengurainya saat mandi selesai haid. Ya, jadi mandi selesai haid itu wanita ya itu wajib apa namanya mengurai ya. Jadi kepangannya ya, jadi kepangan rambutnya itu dilepas ya. Biar apa? Biar semuanya merata ya. Apalagi kalau misalkan rambut rambut ceweknya itu panjang ya teman-teman ya. Itu kalau misalkan diikat itu diurai ya, diurai ya seperti itu. Ustadz boleh boleh pakai shower nggak? Boleh. Justru shower malah lebih lebih ini ya, lebih apa lebih mudah kalau pakai shower. Ya justru shower yang lebih mudah kalau menurut anak ya. Seperti itu. Nah, ya itu adalah permasalahan kedua, yaitu tata cara mandi junub. Ya, tata cara mandi junub. Nah, kemudian permasalahan ketiga itu adalah al-aksal al-mustahabbah. Ya, mandi-mandi yang disunahkan. Itu ada 5 teman-teman. Ya, mandi setiap kali hendak mengulangi jima atau hubungan suami istri. Ya ini anak nggak tahu ya teman-teman ya, apa dalilnya? Karena setahu anak teman-teman, setahu anak kalau misalkan apa namanya hendak mengulangi jima itu wudhu. Setahu anak loh ya, setahu anak. Karena kalau mandi ya berarti dia bersuci. Ya kalau mandi ya kan misalnya kalau berhubungan suami istri baru habis itu mandi kan kan suci nih ya kan. Nah kalau kalau mau jima lagi ya itu jatuhnya hadas lagi nantinya ya seperti itu. Ya ini anak nggak tahu ya teman-teman ya. Ini anak nggak tahu eh, dalilnya apa. Cuman yang anak tahu itu kalau mau mengulangi jima itu wudhu ya bukan mandi. Nah nah yang kedua mandi di hari Jumat ya mandi di hari Jumat ini adalah mandi sunnah yang paling ditekankan ya. Ghuslul Jumu'ah wa huwa akidul agsalil mustahabbah ya seperti itu. Nah kalau misalkan apa namanya kalau misalkan waktunya mepet maka nggak apa-apa diganti dengan wudhu tapi tapi apa namanya tapi ya ini sunnah muakkadah teman-teman ya. Terus mandi di hari Jumat itu adalah sunnah yang ditekankan ya. Sunnah aja itu pahalanya besar apalagi sunnah muakkadah maka pahalanya lebih besar ya seperti itu. Nah kemudian yang ketiga al-ightisal lil aidain mandi di hari raya ya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini mandi mandi sunnah ya teman-teman ya, bukan mandi wajib. Ya kalau mandi wajib itu ada sebabnya. Ya. Tapi kalau ini anak nggak tahu nih, ini sebabnya apa ya? Anak nggak tahu ya. Anak nggak tahu ini sebabnya apa. Nah, mandi hari raya. Ini mungkin mandi hari Jumat dan mungkin apa mandi hari raya mungkin itu untuk tangdif ya teman-teman ya. Mungkin ya mungkin. Ini hipotesis anak ya atau ini dari anak ya. Mungkin aja untuk tangdif untuk apa? Untuk membersihkan diri. Ya iyalah orang masa hari raya kok kumel ya. Masa di hari Jumat mah dan di hari apa Idul Idul Fitri dan Idul Adha masa kumel kayak gitu. Ya, ini jangan dong. Ya, jangan dong ya. Hari raya itu harus berpakaian yang indah ya. Karena hari raya itu adalah hari untuk bersenang-senang. Ya kali hari bersenang-senang apa namanya kumel kayak gitu ya nggak mandi bau ya jangan dong ya jangan ya seperti itu. Nah kemudian yang keempat mandi saat hendak ihram umroh atau haji ya ini mandi yang sunnah ya teman-teman ya mandi yang sunnah jadi kalau kalau tidak di apa namanya kalau tidak dilakukan ya tidak berdosa atau tidak mendapatkan iqab ya seperti itu. Nah ya tapi kalau dilakukan mendapat pahala ya teman-teman ya. Ya jadi incerannya itu pahala teman. Incerannya itu pahala. Ya seperti itu, pahala tambahan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah mandi setelah memandikan jenazah. Ini adalah
5 jenis mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah. Nah, kemudian masalah keempat, ini juga masalah yang terakhir ya teman-teman ya. Ini memang pembahasan mandi itu tidak sebanyak pembahasan wudhu ya teman-teman ya. Mandi itu ringkas ya, mandi itu ringkas. Nah, kemudian masalah yang keempat itu adalah al-ahkam al-mutarattibah ala man wajaba alaihil ghuslu. Ya, hukum-hukum bagi orang yang mandi wajib atau hukum-hukum bagi orang yang junub. Ya, yang pertama, yahrumu alal junubi mayati. Ya, diharamkan bagi orang yang sedang junub. Ya, jadi orang yang sedang junub nih, belum mandi, itu diharamkan untuk melakukan 5 hal ini. Yang pertama, berdiam diri, berhenti di dalam masjid. Ya, atau al-muktsu fil masjid. Ya, jadi jangan lama-lama ya, jangan lama-lama di masjid. Ya, seperti itu. Ya, kalau misalkan sekedar lewat ya oke lah, boleh. Ya, boleh lah. Ya, ini ya. Illa abiro sabilin. Kecuali jika sekedar melintas atau lewat, ya boleh. Ya. Au idza tawaddoa. Atau jika ia berwudhu terlebih dahulu kemudian memasuki masjid, ya bolehlah. Ya, bolehlah. Nah, kemudian yang kedua, menyentuh mushaf. Ya. Jadi gini teman-teman, yang dinamakan mushaf itu Al-Qur'an yang tidak ada artinya. Ya, Al-Qur'an yang tidak ada artinya. Ya, jadi ya ini ilmu baru ya teman-teman ya, ilmu yang Anda dapati dari pondok ya. Jadi yang namanya mushaf itu adalah Al-Qur'an yang tidak ada artinya. Yang ada artinya itu bukan Al-Qur'an. Itu tafsir, itu kitab tafsir. Kalau kita nyentuh kitab tafsir, maka apa namanya? Boleh. Ya, tapi aulanya ya teman-teman ya. Tapi untuk hati-hati ya teman-teman ya. Untuk berhati-hati karena kenapa? Karena kitab tafsir juga tuh ada Al-Qur'annya teman. Ya. Jadi lebih berhati-hatinya itu berwudhu terlebih dahulu atau ada alasnya ya atau ada penghalangnya gitu ya. Jadi enggak nyentuh langsung enggak ya. Ada penghalangnya. Itu insya Allah boleh. Insya Allah boleh. Atau mungkin kalau lebih hati-hatinya ya itu membaca Al-Qur'an dari hafalan. Ya, membaca Al-Qur'an dari hafalan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Itu dari ini ya, dari apa? Jadi kita memegang mushaf, kemudian apa namanya? Membaca. Ya, seperti itu. Ya, kalau membaca Al-Qur'an dari hafalan insya Allah boleh. Ya, insya Allah boleh. Ini membaca Al-Qur'an kalau kita hadapan kayak gini ya, hadapan dengan mushaf. Ya, seperti itu. Nah, ya insya Allah kalau membaca Al-Quran dari hafalan tanpa nyebut, tanpa megang Al-Quran ya, itu insya Allah boleh. Insya Allah boleh. Ya kalau misalkan anak salah ya nanti anak revisi ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat sholat. Ya jadi orang yang junub nggak boleh sholat. Ya jadi harus mandi terlebih dahulu. Kemudian yang kelima adalah tawaf. Ya jadi kalau misalkan ada orang yang mau umroh dan dia junub, maka dia harus mandi dulu, baru habis itu ihram, ya, baru habis itu ihram, kemudian tawaf, ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab ketujuh, yaitu mandi junub. Nah, ada yang ditanyakan, Naila? Nah, Naila, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ustadz. Nggak ada. Nah, kalau tidak ada, naftatin bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.